Saya Johannes Jodisite Horas. Saya akan menjelaskan dan menyelesaikan hasil UAS saya dengan mata kuliah Pak Pemuda dan Dewasa. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Setia Ulina Tarigan, di mana judul UAS saya yaitu Pak dan Ekologi bagi Keluarga. Pertama-tama kita harus tahu apa itu pengertian PAK. Saya akan menjelaskannya. Pengertian PAK ini adalah pengajaran yang dipergunakan untuk sekolah-sekolah Kristen, baik di sekolah-sekolah rakyat maupun sekolah-sekolah lanjutan, di mana masih dijalankan oleh gereja atau organisasi Kristen. Jadi, nama ini mengarah kepada pengajaran biasa, tetapi di dalam lingkungan Kristen. PAK dan ekologi ini adalah hal yang sangat penting dan tidak akan dipisahkan. Berarti, di dalam pelajaran ini kita akan membahas apa itu PAK dan ekologi, dan bagaimana hubungan antara PAK dan ekologi dalam keluarga, serta juga bagaimana peran kita selaku orang yang terdiri di dalam PAK, di dalam menjaga lingkungan kita. Melihara hewan, keluarga adalah kumpulan terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga, ibu, anak-anak, dewasa, dan beberapa rumpun keluarga lainnya yang tinggal bersama dan saling ketergantungan. Bertindakan agama Kristen ini sebagai persekutuan iman dengan pengajaran Alkitab sebagai pedoman utama. Berarti pendidikan agama Kristen dalam keluarga sangat penting untuk meningkatkan pendidikan iman kepada anak-anak, sehingga sangat berpengaruh kepada anak. Jika orang tua tidak memperhatikan pertumbuhan iman anaknya dengan baik. Saya akan menjelaskan dengan tujuan PAK ini selanjutnya. Berarti tujuan dari pendidikan agama Kristen ini ialah untuk mengajak, membantu, menghantar seseorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan pimpinan Roh Kudus, ia datang ke dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Hal tersebut dinyatakan dalam kasih-Nya terhadap Allah dan sesama dihayati. Di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lakukan dengan kata-kata maupun perbuatan selaku anggota tubuh Yesus Kristus. Di mana di sini saya akan menjelaskan apa arti ekologi ini. Pengertian ekologi ini yaitu sebagai ilmu berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi ini sebagai keseluruhan. Bumi dianggap rumah tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk hidup dan benda fisik lainnya. Jadi, lingkungan hidup selalu harus dipahami. Arti eikos yaitu planet bumi sebagai eikos. Bumi ini mempunyai dua fungsi yang sangat penting, yaitu kediaman dan sebagai sumber kehidupan. Dan ekologi ini mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antara makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam tempat hidupnya ataupun lingkungannya. Ekologi ini pun juga ada jenis-jenisnya, di mana ekologi ini mempunyai 4 jenis, yaitu ekologi yang pertama ekologi hutan, yang kedua ekologi laut, yang ketiga ekologi estuari, dan terakhir ekologi padang lamun. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang ekologi ini. Karena latar belakang ekologi ini adanya teologi, di mana yang melatar belakangi lahirnya teologi ini. Ekologi adalah atas krisis lingkungan yang global di dunia ini. Ekologi ini adalah ekosistem yang saling bertalian dan berhubungan antara sesama makhluk hidup. Terjadinya krisis ekologi global mendesak para teolog untuk mengkaji ulang apa itu gagasan mengenai Tuhan pencipta dan tanggung jawab manusia di dalam ciptaan Tuhan. Berarti, ekoteologi ini menamai sebuah fokus baru di dalam ranah teologi sebagai tanggapan atas krisis ekologi. Ekoteologi ini merupakan anak cabang dari ilmu teologi yang masih membutuhkan eksplorasi akademik. Ekoteologi ini adalah menandai hubungan baru antara teologi dengan ekologi yang sebelumnya. Berarti sebelumnya telah melahirkan teologi penciptaan di dalam lingkungan hidup. Teologi ini pendahulu dari teologi ekologi atau teologi penciptaan dan lingkungan hidup. Adapun pengertian ekologi ini menurut para tokoh. Yang pertama, kita akan menjelaskan tokoh Ernst Haeckel, di mana menurut Ernst Haeckel tahun 1866, pengertian ekologi ini adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Yang kedua, C.J. Cripps. Menurut Cripps, pengertian ekologi ini adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi di mana kelimpahan organisme. Yang ketiga, F.P. Odum. Menurut Odum, pengertian ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam, the study of structure and functions of nature. Yang terakhir, Charles Elson. Menurut
Charles Elton tahun 1927, pengertian ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah. Adapun teori ekologi dalam keluarga, di mana ekologi keluarga ini yaitu merupakan teori umum yang dapat digunakan untuk mengkaji beragam masalah berkaitan dengan keluarga di dalam hubungannya, di mana dengan beragam lingkungan, nilai moral dasar ekologi ini keluarga terhadap pada saling ketergantungan manusia dengan alam, kebutuhan manusia ini untuk hidup berdampingan atau sama lain, dan kebutuhan untuk hidup lebih baik. Jadi satu sama lain ini berhubungan untuk hidup yang lebih baik. Nilai moral dasar tersebut diimplementasikan di dalam kemampuan adaptasi, daya untuk hidup, dan pemeliharaan keseimbangan. Jadi, ada pun beberapa dalil dasar pengaruh teori sistem umum terhadap ekologi keluarga. Yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan ketergantungan seluruh manusia terhadap sumber daya di bumi. Saya akan menjelaskannya di mana yang pertama penjelasannya yaitu kesehatan ekologi dunia bukan hanya tergantung kepada keputusan dan aksi negara, tetapi kita juga harus bergantung pada apa yang dilakukan individu dan keluarga. Kedua, kita akan membahas interaksi keluarga dengan lingkungannya membentuk ekosistem. Kesejahteraan individu dan keluarga tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan seluruh ekosistem. Yang ketiga, keluarga menjalankan pemeliharaan atau fungsi ekonomi fisik biologis, di mana serta fungsi pengasuhan ini dan psikososial bagi anggotanya. Yang terakhir, daya juang, di mana untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik merupakan landasan dari beragam nilai perilaku manusia. Adapun nilai utama yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan hidup manusia adalah ini. Yang pertama yaitu kecukupan ekonomi, di mana yang membagi manusia ke dalam kategori kaya atau miskin. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebebasan. Dan keempat, kedamaian. Berarti yang kita asumsikan yang penting nih, yang menjelaskan dari dasar pengaruh teologi ini terdapat dalam ekologi keluarga, di mana yang pertama, keluarga merupakan bagian dari sistem kehidupan keseluruhan dan berinteraksi dengan beragam lingkungan. Kedua, keluarga ini merupakan sistem yang adaptasi, semi terbuka, dinamis, dan perilaku serta keputusannya diarahkan oleh tujuan. Yang ketiga, seluruh bagian lingkungan ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan alam atau fisik dan biologis menyediakan sumber daya esensial bagi seluruh kehidupan, dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan yang dibangun manusia. Yang keempat, keluarga merupakan sistem transformasi energi dan membutuhkan energi tertentu untuk pemeliharaan dan keberlangsungannya untuk adaptasi dan berinteraksi dengan sistem lain, di mana juga melakukan beragam fungsi kreatif. Yang kelima, interaksi antar keluarga dengan lingkungan dipandu oleh dua macam. Kita mempunyai aturan, yaitu yang pertama, hukum alam fisik dan biologis seperti hukum termodinamik, serta yang kedua, aturan yang turun ke manusia seperti norma sosial. Yang keenam, lingkungan tidak menentukan perilaku manusia, tetapi memberi batasan dan kendala, bagaimana juga menyediakan peluang dan kesempatan bagi keluarga untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Yang ketujuh, keluarga memiliki beragam tingkat kontrol dan kebebasan dalam interaksinya dengan alam. Yang ke-8, pengambilan keputusan merupakan proses kontrol utama di dalam keluarga yang mengarahkan pencapaian tujuan individu dan keluarga. Kita akan membahas selanjutnya ekologi keluarga, di mana keluarga ini sebagai suatu ilmu adalah sangat penting untuk dipelajari, terutama di dalam hubungannya dengan usaha meningkatkan kualitas dan perbaikan serta pengembangan sumber daya keluarga, di mana termasuk individu keluarga tersebut. Sumber daya keluarga terdiri dari anggota keluarga dan lingkungannya yang ada di sekitar keluarga. Jika kualitas sumber daya ini baik, maka diharapkan dapat memudahkan dan mengefektifkan semua masukan yang diberikan guna perbaikan dan pengembangan keluarga dan juga lingkungan hidup di mana ia bertempat tinggal. Dan kita akan membahas sarana dan prasarana termasuk pembiayaan sebagai perangkat penghadirannya. Sedangkan masukan non-fisik ini meliputi kebijakan dan peraturan yang kaitannya dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Berarti mempelajari ekologi keluarga ini bukan hanya mempelajari wujud fisik dari keluarga, tetapi lebih dari itu mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan karakteristik keluarga secara sosial, budaya, dan ekonomi. Ekologi keluarga ini juga mempelajari sifat dan bentuk persahabatan keluarga dengan alam lingkungannya, dan persahabatan dengan lingkungan sosial yang kecil atau lokal, atau dengan lingkungannya yang lebih luas pada tingkat regional seperti lingkungan transmigrasi dan pemukiman di kota-kota besar. Selanjutnya akan kita membahas hubungan PAK dengan ekologi. Kita pasti tahu dan akan
dan tidak pernah lepas, di mana hubungan pak ini dengan ekologi pasti ada menjadi permasalahan pokok dalam hubungan Kristen dengan lingkungan hidup, di mana antara lain yang pertama yaitu Alkitab dianggap sebagai menjadi dasar pandangan yang berdampak negatif terhadap perkembangan spiritualitas lingkungan. Yang kedua, Alkitab ini dianggap mempunyai kecenderungan ekologis yang kuat dan menjadi sumber yang penting di dalam membangun kehidupan spiritualitas lingkungan. Yang ketiga, Alkitab bersikap ambigu terhadap lingkungan. Yang terakhir, Alkitab menentukan kedudukan aktualnya terhadap isu-isu lingkungan, tetapi ada tema tertentu atau pasar tertentu di dalam Alkitab yang mendukung pandangan terhadap pandangan lingkungan hidup. Berarti pak dan ekologi ini memiliki hubungan yang begitu di dalam, sehingga jika kita atau orang Kristen ini mengabaikan alam, sama halnya kita merusak diri kita sendiri dan merusak hasil kerja kita sendiri. Karena Allah ini yaitu terlalu baik untuk kita, bahkan kita berani merusak hasil kerja Allah yang besar, maka sama halnya dengan kita tidak taat pada perintah Allah kepada manusia untuk memelihara lingkungan yang diberikan kepada Allah. Selanjutnya kita akan membahas ekologi manusia. Adapun ekologi manusia merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya, di dalam arti bahwa terhadap keterikatan antara manusia dengan komunitas biologis atau alam maupun dengan komunitas sosial masyarakat. Ekologi manusia ini juga menekankan pada penyebaran manusia dan variabel sosialnya di dalam tata ruang, sehingga kajiannya berkaitan dengan geografi. Selanjutnya kita akan membahas peran pak dan ekologi bagi keluarga. Adapun peranan keluarga menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan individu di dalam situasi dan posisi tertentu. Adapun macam peranan di dalam keluarga antara lain seperti peran ayah sebagai seorang suami dan istri, dan ayah dari anak-anaknya. Ayah ini berperan sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi anak dan istrinya, dan juga sebagai anggota dari kelompok sosial, serta sebagai anggota masyarakat di lingkungannya di mana dia tinggal. Yang kedua, peran ibu, di mana seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya ini, di mana peran ibu sangat penting di dalam keluarga, antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, di mana sebagai pelindung dari anak-anaknya saat ayahnya sedang tidak ada di rumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah, maupun ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial, serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. Yang ketiga, terakhir, peran pemuda. Peran pemuda yaitu melakukan peranan prekososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Dari contoh hasil yang sering kita lihat ini yaitu menebang pohon sembarangan. Itu akan mengakibatkan banjir dan selalu membuang air limbah di pabrik. Adapun di dalam kita akan menjelaskan selanjutnya fungsi keluarga, di mana sebenarnya keluarga ini mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Di dalam bidang pendidikan, keluarga juga merupakan sumber pendidikan utama karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarga sendiri. Setiap anggota keluarga dibutuhkan dan saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka dapat hidup lebih senang dan tenang. Yang pertama, kita akan membahas fungsi pendidikan, di mana mendidik dan menyekolahkan pemuda untuk mempersiapkan masa depan anak, serta menanamkan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Yang kedua, kita akan membahas fungsi sosialisasi, di mana fungsi sosialisasi ini mempersiapkan anak ini menjadi anggota masyarakat yang baik. Ada hubungan paket dan keluarga, di mana pendidikan agama Kristen ini di dalam keluarga merupakan pendidikan yang tergolong pada pendidikan non formal, di mana pendidikan dalam keluarga ini sangat berperan penting. Sebagai guru adalah orang tua yang mendidik anaknya, karena orang tua ini merupakan guru pertama dan utama anak sebelum memulai pendidikan di sekolah maupun formal, sehingga pembentukan karakter anak beriman ditentukan oleh pendidikan dari orang tua. Fungsi pendidikan agama Kristen ini dalam keluarga yaitu suatu tempat dan sarana pembentukan kepribadian anak-anak ini yang berpedoman dari nilai-nilai Kristiani yang taat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga ketika pemuda-pemuda ini, anak-anak ini kelak menjadi dewasa, dia hidup dengan iman yang kuat dan bertanggung jawab untuk kehidupannya. Adapun orang tua di dalam mengajar anak ini tidak mudah, namun orang tua harus setia, sabar, bijaksana, dan mempercayai anak-anak ini, karena pendidikan iman sangat penting untuk anak ini. Keberhasilan pendidikan agama Kristen keluarga adalah ketika nilai-nilai Kristiani ditanamkan di dalam keluarga,
orang tua sebagai guru dalam keluarga dapat mengajarkan kepada pemuda-pemudi ini, anak-anak ini ketangkasan motorik dan keterampilan melalui latihan. Orang tua juga perlu menjalin hubungan sebaik mungkin kepada anak-anaknya agar dapat menghargai ajaran yang disampaikan orang tua, karena pengajaran ini diberikan oleh orang tua sangat menentukan pemahaman anak tentang Allah, di mana dalam lingkungan orang tua sebagai contoh utama kepada anak ini dan pemuda ini, di mana dalam pendidikan iman yang baik dan benar, sehingga orang tua ini menjadi teladan dalam pertumbuhan iman dan anaknya. Gereja juga bertanggung jawab terhadap pemimpin keluarga Kristen dan dalam pastinya yang berikut, yakni bila mana mereka diberkati Tuhan dengan anak ini, ayah dan ibu itu perlu menerima pengajaran tentang makna baptisan kudus, suatu kesempatan yang baik untuk menceritakan di mana bertanggung jawab atas orang tua terhadap pendidikan rotasi anak-anak ini. Dan selanjutnya akan sebagai pemuda yang dimana dia akan menembus dosanya sendiri di dalam untuk mengunjungi segala keluarga itu setiap kali pertemuan. Apabila seorang anggota rumah tangga ini kena susah atau sakit, dalam suka dan duka mengajukan perhatian sambil menawarkan bantuannya kepada keluarga Kristen itu. Jadi orang tua memperlengkapi diri untuk kepentingan pemuda-pemudi ini, anak-anak ini yang dewasa. Cara gereja perlu mengajarkan pembinaan kepada orang tua, kepada anak-anak ini, pemuda dan dewasa, pemahaman tentang iman Kristen yang sesungguhnya, karena akan berhubungan dengan kekeluargaan di dalam lingkungan, agar dapat mengajar anaknya dengan baik dan benar, sehingga orang tua dan di gereja merupakan pembentuk karakter yang merupakan generasi penerus. Terima kasih. Inilah penjelasan UAS saya, mata kuliah PAK Pendidikan Agama Kristen. Salam, Tuhan memberkati.